Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggraini, perwakilan dari kelompok 9, akan menjelaskan terkait diskusi dari kelompok kami, yaitu perilaku merokok pada remaja. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Dari diskusi kemarin, kita mengambil 5 LO. Yang pertama adalah definisi perilaku merokok, faktor yang memengaruhi perilaku merokok, instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku merokok, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku merokok, dan peran sekolah, UKS, serta perawat sekolah dalam mengatasi perilaku merokok pada remaja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu memahami tentang definisi perilaku merokok. Perilaku merokok merupakan perilaku membakar suatu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dihisap. Nah, contohnya yaitu adalah rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau dalam bentuk lain yang dimana isinya adalah nikotin dan tar. Tanaman yang dihasilkan dari Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica atau spesies lainnya, dengan atau tanpa tambahan. Faktor yang memengaruhi perilaku merokok yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah faktor predisposisi atau faktor internal, meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, pengetahuan yang cukup akan memotivasi individu untuk berperilaku baik. Pengetahuan yang tinggi tentang rokok pada remaja cenderung memperkecil kemungkinan remaja tersebut berperilaku merokok, karena remaja tersebut mengetahui apa dampak dan bahaya negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor pendukung atau faktor pemungkinan, enabling factor. Merupakan sarana-prasarana yang berupa uang saku dan tersedianya tempat untuk membeli rokok. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendukung, reinforcing factor, yaitu adalah pengaruh orang tua, pengaruh teman, dan juga pengaruh iklan. Pengaruh orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar kepada anaknya dalam hal merokok, khususnya orang tua perokok. Nah, hal ini akan membuat anaknya meniru perilaku merokok yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena ayahnya merupakan panutan bagi anaknya, sehingga apapun yang dilakukan oleh ayahnya, maka remaja tersebut akan melakukan hal yang sama, termasuk merokok. Karena remaja yang sudah terbiasa dengan asap rokok yang ada di rumah dan cenderung akan meniru perilaku ayahnya yang merokok. Karena mereka menganggap merokok merupakan hal yang biasa karena telah lama terpapar dengan asap rokok. Kemudian, pengaruh dari teman sebaya. Nah, hal ini diakibatkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, karena remaja tersebut terpengaruh oleh temannya. Kemungkinan yang kedua, remaja tersebutlah yang memengaruhi teman-temannya. Jadi remaja yang mudah terpengaruh oleh temannya dikarenakan bujukan, rayuan, bahkan ancaman untuk merokok. Remaja menganggap rokok sebagai penghubung pertemanan karena mereka merasa akan mendapatkan banyak teman di saat mereka juga merokok. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh iklan rokok yang sangat tidak sinkron dengan keadaan aslinya, di mana iklan rokok itu menampilkan model-model yang maco, model-model yang gagah ketika mereka merokok. Baik, selanjutnya instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur atau mengkaji masalah kesehatan. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku merokok yang pertama adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan interview, kuesioner angket, dan observasi menggunakan skala Likert, di mana di sini nanti akan diberikan beberapa pertanyaan dan para siswa akan menjawab dengan 4 jawaban, memilih salah satu dari 4 jawaban yang yaitu adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua adalah menggunakan alat ukur perilaku merokok yang terdapat 4 aspek perilaku merokok yang terdiri dari aspek fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari, intensitas merokok, dan tempat merokok, serta waktu merokok. Nah, hal ini nanti akan mendapatkan hasil bagaimana
fungsi rokok dari masing-masing siswa itu sendiri. Apakah rokok itu menjadi suatu hal yang ketergantungan dari mereka, ataukah hanya ingin mencoba-coba seperti itu. Lalu selanjutnya adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku merokok. Upaya pencegahan merokok dapat dilakukan secara reguler. Nah, ini bisa dilakukan dengan lintas sektor secara komprehensif, sehingga dapat menghindarkan anak-anak dari perilaku merokok. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah upaya promotif, preventif, kuratif. Upaya promotif yang pertama dengan cara menghindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Kemudian melakukan hal-hal positif seperti olahraga, membaca, atau hobi lainnya yang menyehatkan. Maksud dari kegiatan yang kedua ini adalah menyibukkan diri daripada mendekatkan dengan teman-teman yang merokok sehingga memunculkan keinginan untuk merokok. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari sesuatu yang terkait dengan rokok, seperti sponsor, iklan, poster, ataupun rokok gratis yang ditawarkan oleh temannya. Kemudian bisa juga dengan mencari informasi terkait dengan bahaya merokok. Lalu juga tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa dirinya itu bukan perokok, karena mereka itu sudah mengetahui bahwa bahaya merokok itu apa saja. Lalu yang kedua yaitu upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif yang dapat dilakukan sendiri yaitu melakukan penyuluhan terkait dengan bahaya merokok di kalangan sekolah, juga di kalangan remaja. Kemudian untuk upaya kuratifnya dapat dilakukan atau dapat ditindaklanjuti setelah remaja itu melakukan suatu tindakan yang menyimpang, sehingga upaya kuratif ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. LO yang kelima yaitu peran sekolah, UKS, dan perawat sekolah. Peran sekolah dapat menggunakan teknik restrukturisasi. Nah, teknik restrukturisasi itu apa? Merupakan salah satu teknik yang ada dalam pendekatan perilaku kognitif atau cognitive behavior. Cognitive behavior memusatkan perhatian pada kegiatan yang tujuannya adalah mengubah perilaku atau pola pikir destruktif dari pikiran dan perilaku. Dan tujuan dari konseling kognitif perilaku yaitu mengajak peserta didik untuk menentang pikiran dan emosi yang maladaptif dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan dari peserta didik tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian konseling kognitif ini berfungsi untuk memperbaiki pola pikir dari peserta didik menjadi lebih rasional dengan mengubah pikiran-pikiran menjadi pikiran yang positif. Nah, setelah peserta didik memiliki pikiran yang positif, diharapkan dapat mengaplikasikan dalam perilaku ataupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai perilaku yang konstruktif dan positif. Penggunaan teknik restrukturisasi kognitif untuk mereduksi perilaku merokok pada remaja. Untuk tahap-tahapannya, tahap yang pertama yaitu dengan assessment dan diagnosa. Kemudian tahap yang kedua, mengidentifikasi pikiran negatif dari remaja. Tahap yang ketiga, memonitor pikiran remaja melalui talk record. Tahap yang keempat, dengan intervensi pikiran negatif remaja menjadi positif. Lalu yang terakhir, yaitu dengan cara memodifikasi pikiran positif yang telah terkumpul menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya, peran perawat melalui perawat sekolah atau UKS dapat bekerja sama dengan organisasi di sekolah untuk mengawasi perilaku merokok pada siswa di sekolah. Seperti contohnya, sidak tatib yang diadakan atau dilakukan oleh kesiswaan dengan dibantu oleh OSIS ataupun organisasi lainnya, di mana setelah dilakukan sidak itu nanti kemudian dapat menerapkan sanksi yang diberikan kepada siswa
yang ketahuan merokok ataupun membawa rokok. Dari yang paling ringan seperti diberi peringatan, kemudian memberikan konseling, memberi denda, atau juga bisa dikeluarkan dari sekolah jika memang tidak bisa ditoleransi, serta dapat melibatkan instansi dari luar seperti puskesmas, dinas kesehatan, dan lain-lain untuk melakukan konseling terhadap siswa-siswa di sekolah tersebut. Baik, dari sini dapat kita simpulkan bahwa merokok merupakan suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengakibatkan kecenderungan terhadap merokok. Nah, merokok ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh seperti serangan jantung dan kondisi kronis lainnya. Nah, beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang merokok ada pun faktor internal, keinginan untuk mencoba dari individu itu sendiri, kemudian faktor pendukung, adanya uang saku yang digunakan untuk membeli rokok, dan juga faktor lingkungan melalui orang tua yang menjadi contoh seorang anak untuk merokok, serta faktor lingkungan dari teman sebayanya juga, dan juga pengaruh iklan. Lalu, dari sini perlunya peran sekolah dalam mengawasi siswa-siswanya dengan menerapkan beberapa teknik yang digunakan untuk menindaklanjuti para siswa yang ketahuan merokok ataupun membawa rokok, agar nantinya menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Berikut daftar pustaka bisa dilihat dari sini materi-materi kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.